Oke, balik lagi ke channel catatan FK. Kita lanjut ke soal ini. Ditanyakan apa kemungkinan diagnosis. Oke, kita baca soalnya. Laki-laki 26 tahun dengan keluhan berat badan bertambah sejak 3 bulan, riwayat konsumsi jamu dan obat warung positif. Jadi di sini sering minum obat-obatan jamu-jamuan. Biasanya berarti kita curiga ke arah steroid. Biasanya dioplos dengan Dexa. Kemudian pemeriksaan fisik dapatkan moon face, kemudian stria dan buffalo hump. Ini bisa dilihat di Google mungkin gambar-gambarnya untuk moon face dan lain-lain. Kemungkinan diagnosis di sini karena sudah ada riwayat steroid dan moon face, stria, buffalo hump, ini jawabannya Cushing syndrome. Oke, pembahasannya bagaimana membedakan dengan Cushing disease, kemudian sindroma ektopik dari ACTH. Kita lihat untuk steroid effect, ya benar steroid ini efek steroid, tapi ini bukan diagnosis, ini gejala steroid effect. Ya, kita lihat sebelum mengerjakan ini kita harus ingat sama aksis HPA, hipotalamus pituitari anterior, serta dari adrenalnya. Ini HPA aksis. Intinya adalah perbedaan mendasar dari Cushing syndrome sama Cushing disease itu letak dari gangguannya. Untuk Cushing syndrome itu gangguannya ada di sini, di ginjal adrenal. Kemudian terjadi jumlah abnormalitas yang terdapat pada kortisolnya. Ini Cushing syndrome. Nah, perbedaannya dengan Cushing disease, itu ada di sini, di pituitari. Nah, Cushing disease berarti nanti ACTH-nya sudah terpengaruh sehingga masuk ke adrenal gland berpengaruh, kortisolnya juga terpengaruh. Dua letak ini juga sudah terpengaruh karena lebih tinggi. Ini Cushing disease. Biasanya penyebabnya adalah untuk Cushing syndrome adalah penggunaan steroid. Untuk Cushing disease biasanya pada tumor dari pituitari, sehingga nanti yang abnormal ACTH abnormal, ke masuk sini abnormal, kortisolnya abnormal, jadi lebih berat istilahnya. Untuk Cushing syndrome, nah, gejala yang menyerupai Cushing disease tapi enggak sampai Cushing disease. Nah, di sini masalahnya ada di sini. Oke, bagaimana membedakan lagi sama sindroma ektopik, sindroma ACTH ektopik? Di sini setelah kita tahu ini konsep dasarnya, nanti bisa dibaca lagi untuk HPA aksis, kemudian penggunaan steroid dan lain-lain. Ini kita ulasan singkat saja untuk soal ini. Jadi intinya adalah kalau penggunaan steroid dan lain-lain itu berarti nanti gangguannya di sini Cushing syndrome. Dan kalau tidak ada kata-kata penggunaan steroid dan mungkin ada hasil pemeriksaan penunjang dapatkan tumor, nah, berarti kita mikir ke Cushing disease. Nah, setelah kita berpikiran seperti itu, kita ke tesnya. Tes untuk uji kortisol itu Dexa suppression test, jadi dipres sama atau ditekan sama Dexa, diberikan jam 10 malam, diukur jam 9 pagi. Ini ada pakai dosis rendah, low dose, atau dosis tinggi, high dose. Dosis rendah itu pakai 1 mg, dosis tinggi 8 mg. Kita lihat interpretasinya di sini. Setelah disurpres dengan low dose jam 10 malam, diukur kortisolnya, dikasih Dexa, dipres, ditekan, kita lihat kortisolnya jam 9. Kalau kortisolnya rendah, ini berarti normal. Jadi
kecurigaan kita ke Cushing syndrome tidak ada, meskipun mungkin ada beberapa gejalanya, tapi kok dibuktikan dengan tes ini kortisolnya menjadi rendah, jadi normal. Kalau tinggi atau normal kortisolnya, jadi sudah dipres kok kortisolnya masih tinggi, kemudian dipres kok masih normal, sudah ditekan kok masih normal, ini kita ambil untuk Cushing syndrome. Ini boleh dicari di Google Image DIXA Suppression Test, atau kalian screenshot aja nggak apa-apa. Untuk yang penting untuk soal-soal nanti bisa dihafalkan 5 ini, tapi untuk tetap untuk konsepnya bisa dibaca lagi yang HPA aksis dan lain-lain, gimana kortisolnya meningkat untuk menurun, bagaimana ACTH mempengaruhi itu semua, itu bisa dibaca lagi. Tapi untuk penggunaan soal ini sangat membantu. Untuk high dose test 8 mg, ini gunakan 8 mg apabila kortisolnya menjadi turun, berarti ini adalah Cushing disease. Nah, apabila setelah di high dose kok masih tinggi atau kortisolnya normal, nah kita cek lagi dengan ACTH-nya, cek lagi. Kalau ACTH-nya rendah, itu berarti ada adrenal Cushing. Kalau ACTH-nya tinggi, berarti ada sindroma ektopi dari ACTH-nya. Nah, ini nanti sering keluar soal-soal seperti ini. Jadi intinya adalah setelah kita tahu letak dari, yang penting kita tahu dulu letak dari Cushing syndrome dan Cushing disease di anterior pituitary, Cushing syndrome ada di ginjal. Nah, pengaruhnya ini di kortisol, kalau disease itu ada di ACTH dan kortisol. Dan biasanya untuk di soal itu Cushing syndrome lebih ke riwayat penggunaan steroid, untuk Cushing disease itu ada tumor pituitary. Dan biasanya Cushing disease itu kalau keluar di soal itu diberikan ini high dose tes DIXA dosis tinggi. Kalau tes DIXA dosis rendah, kalian mulai persempit lagi aja jawabannya ke Cushing syndrome. Kalau pakai high dose kita mulai mikir Cushing disease, ectopic, ACTH. Nah, nanti tinggal interpretasinya low atau high. Di sini sudah ada semuanya. Oke, kita balik lagi ke soal. Jadi di sini ada Cushing disease, Cushing syndrome. Jadi Cushing disease tidak, karena ini ada riwayat konsumsi jamu, jadi kortisolnya saja ini yang bermasalah nanti setelah penggunaan steroid jangka panjang, tapi ACTH-nya belum tentu juga bermasalah. Jadi untuk Cushing syndrome ini jawabannya. Untuk Addison disease ini tidak, karena Addison disease itu kortisol rendah, kemudian tanda-tandanya tidak seperti ini. Tanda-tandanya seperti kulitnya mulai kekuningan atau kecoklatan kulitnya, kemudian dan tanda-tanda Addison disease yang lain. Jadi kalau ada soal ini moon face, kalian ketemu moon face, stria bafloham, udah mulai Cushing, Cushingnya disease atau sindrom. Nah, dilihat lagi konsumsi jamu dan obat warung. Kecuali riwayat pada pemeriksaan didapatkan tumor pada hipofisis, berarti kalian jawab yang Cushing disease. Jangan terjebak lagi kalau ada soal yang diberikan DIXA test. Nah, DIXA test dosis tinggi. Wah, kemudian setelah di DIXA test dosis tinggi, kortisolnya rendah. Oh, berarti itu nanti Cushing disease. Kortisolnya normal atau tinggi. Kita cek ACTH-nya. ACTH normal atau tidak. Yang seperti tadi di tabel tadi. Oke. Sekian dari penjelasan. Mungkin insya Allah bisa membantu membedakan Cushing disease sama Cushing syndrome. Oke, terima kasih.